Cirinya apa? Bapak-bapak, cirinya orang yang berpaham Wahabi atau Salafi itu, Pak, cirinya ini Bapak juga biar tahu, membagi tauhid menjadi 3. Nah, Bapak juga biar tahu. Pasti sering, Bapak-bapak kalau ngaji ke pengajian, contohnya di Indonesia, Pak, ke Ustadz Firanda Andirja. Dulu saya juga mengaji kepada beliau di Madinah, pernah, walaupun cuma beberapa hari. Kemudian Bapak ngaji ke misalnya Ustadz Khalid Basalamah, ke Ustadz Abdul Qadir bin Abdul Jawas, ke Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nah, itu contohnya seperti itu, Pak. Membagi tauhid menjadi 3. Bapak juga biar tahu. Apa itu 3 itu? Yang satu namanya tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, Bapak juga biar tahu ini. Itu intinya, cirinya orang yang berpaham Wahabi Salafi itu membagi tauhid menjadi 3. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya. Hafizahullah taala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya. Dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid. Ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O.
Wahabi lah ini. Oh ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Pertanyaan, kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Apa kita mau katakan Imam Syafi'i Wahabi? Padahal Imam Syafi'i telah lahir 1000 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Imam, lahir. Jadi semua yang menuju kepada sunnah Wahabi. Bahkan pernah kejadian sebagaimana diceritakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani Al-Imam rahmatullahi alaih, seorang dosen Kristen mengajar di salah satu universitas. Dia menjelaskan tentang pergerakan atau dakwah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian cermatnya, demikian semangatnya. Karena barangkali dia guru sejarah atau apa. Jelaskan. Orang Nasrani, dosennya. Murid-muridnya, sebagian muridnya mungkin ta'assub madhabiyah. Ya, akhirnya muridnya itu mengatakan, Ustadz kita ini Wahabi. Sampai orang Kristen pun dikatakan Wahabi. Dan itu kejadian. Ustadz kita ini Wahabi. Hanya karena sang dosen menjelaskan tentang pergerakan dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, 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 Wahabi. Padahal dakwah Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mengikuti para ulama yang sebelumnya. Maka keluarlah tuduhan-tuduhan yang miring terhadap beliau. Ini Wahabi sering memakai tameng bahwa kalau disebut Wahabi, mereka sebut bukan Muhammad bin Abdul Wahhab tapi Muhammad bin Abdul Wahhab bin Rustum yang ada di abad kedua.
Ini sebenarnya akal-akalan atau gimana ya? Itu hanya akal-akalan. Wahabi ini kita ini repot sama mereka. Saya ini pernah kumpul dengan ustadz-ustadz Wahabi. Mereka bilang, Kiai kami ini Salafi. Ya dah, saya bicara Wahabi. Mereka tersinggung. Kiai jangan sebut Wahabi lah. Kenapa? Kami tersinggung, nggak enak. Lah katanya bukan Wahabi, kok tersinggung? Kan repot mereka ini. Padahal nama Wahabi ini nama kebanggaan. Wahabi ini nama kebanggaan. Mengapa nama kebanggaan? Memang pada awal berdirinya mereka ngakunya nama Wahabi. Ada muftiya pada masa Raja Wahabi pertama. Ayahnya raja yang sekarang, Al-Malik Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini punya mufti namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Syekh Sulaiman bin Sahman ini menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Coba cari di Google. At-Tuhfatus Saniyah, anugerah yang luhur, wal Hadiyatul Wahabiyah, dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Nah, artinya apa? Kata Wahabi dulu, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Tapi yang sekarang mengingkari guru-gurunya yang dulu, gak mau sama Wahabi sekarang. Ini anehnya. Dan Syekh bin Baz juga menganggap nama Wahabi ini, kata Syekh bin Baz, mufti Wahabi yang meninggal sekitar tahun 99 kemarin, Wahabi ini kata Syekh bin Baz laqabun syarif. Ini adalah julukan yang mulia bagi pengikut Wahabi, mulia. Sementara Wahabi yang sekarang gak mau dengan kemuliaan nama Wahabi. Lalu kalau ada orang bicara Wahabi, itu Wahabi yang dulu katanya. Loh, Wahabi yang dulu sudah lama gak ada, sudah 1300 tahun yang punah. Kok sekarang baru dibicarakan? Ini yang sekarang yang ada bercokol merajalela di mana-mana yang kita bicarakan. Kita ini bukan berbicara sesuatu yang nggak ada, tetapi yang ada di sekitar kita. Cuma mereka gak mau dengan namanya sendiri. Mirip dengan maling. Apa maling itu? Pencuri. Pencuri itu dipanggil pencuri gak mau. Jangan panggil pencuri lah, yang sopan dikit. Panggil apa? Panggil pekerja malam misalnya. Tapi pekerja gimana? Ya mirip Wahabi, dipanggil Wahabi gak mau. Mereka ngakunya Salafi. Apanya yang salaf? Ajaran kamu Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, tidak ada yang dari salaf. Gak ada. Justru kita yang ajaran salaf. Karenanya pondok-pondok lama di Jawa itu ma'had Salafi. Sidogiri berdiri hampir 300 tahun, ma'had Salafi. Cuma sekarang direbut oleh Wahabi. Direbut. Mereka suka rebut-rebut memang. Nama direbut gitu. Ini mereka. Wahabi ini memang ganti nama. Dari nama Wahabi ganti Salafi. Asalnya mereka gak kenal nama Salafi, ganti Salafi. Yang terakhir Wahabi ini ganti nama Ahlul Hadith wal Athar. Gak mau sama Salafi, gak mau Wahabi. Apa? Kamu ikut siapa? Kami ini Ahlul Hadith wal Athar. Ya cuma nama aja. Nanti setelah kita urus, setelah dialog lama-lama, ternyata hadis yang dipakai cuma satu. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu terus yang dipakai. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Ada videonya di YouTube, ustadznya lari dapat 15 menit. Di forum lari. Nah, saya tanya, kamu ini ikut ahli hadis, tapi hadisnya kok cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Kita hadisnya ratusan. Makanya Ustadz Al-Nuf ini punya majelis, dan kawan-kawannya punya majelis Sunanul Mustafa, baca Sahih Bukhari. Lalu beliau ini Dr. Zulhendri punya majelis Al-Musnad. Kitab apa yang dibaca? Al-Muwatta ya? Kitab Muwatta. Lah coba Wahabi kalau memang ahlul hadis hadir di majelis itu, langsung mengkaji hadis. Jangan cuma kullu bid'atin dhalalah. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Masa ikut ahli hadis, hadisnya cuma satu?
Akhirnya saya bilang pada mereka, kalau begitu kamu bukan pengikut ahli hadis.